Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Hadi. Ini NPM saya. Saya dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan judul tentang pemilihan menu dan pengisian formulir bahasa pemerintah. Nah, dari kelompok kami di kelompok 2 ini terdiri dari beberapa rekan kami. Ada Aurelia, ada Amel, Ferry, saya sendiri, Muklis, dan juga Riko Nugraha. Pemilihan menu dan pengisian formulir. Pembahasan yang pertama tentang pengertian pemilihan menu. Lalu dilanjut kedua, tujuan pemilihan menu. Yang ketiga, jenis-jenis menunya. Terus yang keempat, pembuatan tampilan menu. Kelima, kelebihan dari menu itu. Nah, lalu yang keenam tentang kekurangan menu. Oke, lanjut ke presentasi berikutnya yang akan dibacakan atau dipresentasikan oleh Aurelia. Silakan. Baik, saya Aurelia Tiawataka akan membacakan tentang pengertian pemilihan menu. Di sini menu merupakan suatu cara untuk memberitahu user mengenai instruksi-instruksi yang dapat dieksekusi oleh aplikasi. Untuk mendapatkan data dari user digunakan form fill-in. Sementara itu, respon diberikan pada user dalam bentuk dialog box. Menu juga bisa diartikan sebagai data sejumlah pilihan dalam jumlah terbatas. Biasanya berupa suatu kalimat atau kumpulan dari beberapa kata. Yang kedua, ada tujuan pemilihan menu. Tujuan utama dari menu adalah untuk membuat pengelompokan pekerjaan dari user dalam suatu sistem yang masuk akal, komprehensif, mudah diingat, mudah digunakan, dan untuk kepuasan pengguna. Lalu terdapat jenis-jenis menu, yaitu ada menu tunggal atau single menu. Yang kedua ada multiple menu. Menu tunggal ada beberapa menu juga. Di sini ada mnemonic letter, pilihan item menggunakan huruf awal dapat berupa angka, huruf atau campuran angka dan huruf. User harus memasukkan pilihan sesuai dengan format yang diberikan. Lalu terdapat radio button. Tampilan menu dengan bentuk radio button, user harus memilih salah satu pilihan yang disediakan. Selanjutnya ada button choice, tampilan menu dengan menggunakan bentuk tombol atau button. Lalu di sini ada multiple selection atau checkbox, tampilan menu yang di dalamnya akan ada banyak pilihan dan kita bisa memilih lebih dari satu. Selanjutnya ada pop-up, pull-down, toolbar, menu, atau konteks menu. Tampilan menu yang diaktifkan dengan musik tombol kanan mouse pada area yang ditentukan. Menu dengan sangat banyak pilihan dan bercabang. Lalu ada scrolling list box, menu for long list, tampilan menu dengan menggunakan list box. Ada main menu, icon menu, untuk toolbars atau palette. Menu yang digabung dengan icon. Selanjutnya ada menu for long list, menu yang disediakan agar kita dapat langsung menuju tempat yang dituju. Biasanya berbentuk slider, contohnya pada menu kontak smartphone yang berada di samping kanan berupa huruf A sampai Z merupakan contoh dari menu for long list. Lalu ada embedded link atau hyperlink, tampilan menu dengan item-item yang disusun tidak beraturan atau mengikuti alur cerita seperti tampilan browser atau help window. Lalu pada multiple menu terdapat beberapa menu juga, yaitu ada linear sequence menu, tampilan menu yang sangat kompleks, contohnya menu pilihan untuk mencetak dokumen. Lalu ada tree struktur menu, tampilan menu yang dibagi-bagi menjadi tree view menu, list view menu, tree struktur menu, tree view, dan list menu digabungkan. Contohnya pada tampilan Windows Explorer. Lalu ada simultaneous menu, tampilan menu yang memperbolehkan user mengisi pilihan secara sembarang. Untuk bagian selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang keempat, pembuatan tampilan menu. 1. Tujuan dan konteks aplikasi yang dibuat. 2. Perhatikan posisi dengan grafik, angka, ataupun judul. 3. Gunakan item sebagai judul untuk subtract. 4. Pengelompokan item harus memiliki arti tersendiri. 5. Gunakan kalimat singkat.
6. Perhatikan konsistensi gramar, layout, dan terminolog. 7. Sediakan shortcut. 8. Perbolehkan user untuk kembali ke menu sebelumnya dan main menu. 9. Pertimbangkan tampilan menu dengan ukuran layar. 10. Memperhatikan karakteristik pengguna. 5. Kelebihan menu, yaitu ideal dan memudahkan bagi pengguna baru ataupun tidak ahli. Memungkinkan eksplorasi, yaitu pengguna bisa melihat menu untuk perintah yang cocok, menginstruksikan pengambilan keputusan bagi pengguna. 6. Kekurangan menu, yaitu tidak cocok untuk tampilan grafis kecil karena cukup memakan tempat atau layar. Pengertian formulir. Formulir ataupun form merupakan sebuah tabel ataupun data yang diisi oleh user untuk memperoleh data akurat dari seorang user. Pengisian formulir menggunakan bahasa perintah mengacu pada proses mengisi atau memasukkan informasi ke dalam formulir menggunakan perintah teks atau bahasa perintah tanpa perlu mengandalkan antarmuka grafis. 8. Tujuan formulir, yaitu tujuan utamanya dari pengisian formulir adalah untuk mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan oleh sistem atau organisasi. Formulir menyediakan struktur yang terorganisir untuk mengumpulkan data dengan cara yang sistematis. 9. Jenis-jenis formulir. Yang pertama, formulir konfigurasi, yaitu menggunakan perintah untuk mengkonfigurasi berbagai aspek sistem atau aplikasi. Contohnya mengisi formulir untuk mengatur parameter konfigurasi sistem seperti file konfigurasi, lingkungan, atau opsi aplikasi. Yang kedua ada formulir manajemen pengguna, yaitu menggunakan perintah untuk mengelola pengguna dan hak akses. Contohnya mengisi formulir untuk menambahkan, mengubah, atau menghapus pengguna, serta memberikan atau mencabut hak akses. Yang ketiga ada formulir interaksi dengan API, yaitu menggunakan perintah untuk berinteraksi dengan API dan proses responnya. Contohnya mengisi formulir untuk mengirim permintaan HTTP ke API dan mengelola data yang diterima. Lalu ada formulir pemrograman shell, yaitu menulis skrip untuk menjalankan serangkaian perintah atau tugas secara otomatis. Contohnya mengisi formulir untuk membuat skrip yang mengotomatisasi alur kerja kompleks. Lalu ada formulir penjadwalan tugas, yaitu menggunakan perintah untuk menjadwalkan eksekusi tugas-tugas pada waktu tertentu. Contohnya mengisi formulir untuk menetapkan jadwal otomatis untuk menjalankan skrip atau tugas tertentu. Lalu ada formulir pengelolaan berkas, yaitu menggunakan perintah untuk mengelola berkas dan direktori. Contohnya mengisi formulir untuk memindahkan atau menghapus berkas dan direktori. Lalu ada formulir pemrosesan data, yaitu menggunakan perintah untuk memproses dan menganalisis data. Contohnya mengisi formulir untuk menjalankan perintah grep, awk, atau sed untuk memanipulasi data teks. Lalu ada formulir manajemen jaringan, yaitu menggunakan perintah untuk mengelola konfigurasi dan status jaringan. Contohnya mengisi formulir untuk mengkonfigurasi antarmuka jaringan, menguji koneksi, atau melihat status jaringan. Lalu yang terakhir ada formulir pemantauan sistem, yaitu menggunakan perintah untuk memantau kesehatan dan kinerja sistem. Contohnya mengisi formulir untuk menjalankan perintah seperti TOP, VMSTAT, atau SAR untuk memantau sumber daya sistem. Selanjutnya, pembuatan pengisian formulir. Pertama, gunakan topik yang akan dibahas pada judul, gunakan petunjuk yang dapat dipahami, kelompokkan dan urutkan pelit secara logis. Urutkan yang wajar seperti kota, provinsi, kode pos. Perhatikan alignment, gunakan istilah yang lebih umum seperti alamat, lebih umum daripada domisili. Gunakan istilah singkatan yang konsisten. Sediakan tanda selesai, hindari penyelesaian otomatis. Kelebihan pengisian formulir. Pengisian formulir memiliki beberapa kelebihan yang membuat laporan dan efektif dalam hal yang berbagai konteks, seperti formulir yang memberikan struktur terorganisir untuk mengumpulkan informasi dan menyusun pertanyaan. Dalam formulir, desain yang membantu untuk pengguna memberikan informasi secara sistematis dan lengkap. Formulir dapat membantu memastikan akurasi dan konsistensi data yang diinput dengan menetapkan format atau batasan tertentu pada input
Formulir dapat mengurangi kesalahan data dan memudahkan pengolahan informasi. Informasi yang dapat dikumpulkan melalui formulir dapat dengan mudah dikelola atau disimpan, diproses oleh sistem. Ini mendukung efisiensi dalam pengolahan data, terutama pada skala besar. Kekurangan pengisian formulir. Pengisian formulir memiliki beberapa kelebihan yang membuat relevan dan efektif dalam berbagai konteks. Sebagai formulir memberikan struktur yang terorganisir untuk mengumpulkan informasi. Dengan menyusun pertanyaan dalam formulir, desainer dapat membantu pengguna untuk memberikan informasi secara sistematis dan lengkap. Formulir dapat membantu pengguna akurasi dan konsistensi data yang diinput. Dengan menetapkan format atau batasan tertentu pada input, formulir dapat mengurangi kesalahan data dan memudahkan pengolahan informasi. Informasi dikumpulkan melalui formulir dapat dengan mudah dikelola, disimpan, dan diproses oleh sistem. Ini mendukung efisiensi dalam pengolahan data, terutama skala besar. Selanjutnya ada bahasa perintah yang akan dibahas. Pertama, pengertian bahasa perintah, tujuan bahasa perintah, jenis-jenis bahasa perintah, kelebihan bahasa perintah, dan kekurangan bahasa perintah. Yang pertama, pengertian bahasa perintah. Bahasa perintah atau bahasa pemrograman perintah adalah jenis bahasa pemrograman yang dirancang untuk dieksekusi oleh komputer melalui serangkaian perintah atau instruksi. Yang kedua, tujuan bahasa perintah. Bahasa perintah membuat antarmuka yang dapat dipahami dan digunakan dengan mudah oleh pengguna, bahkan oleh mereka yang tidak memiliki pengetahuan teknis yang mendalam. Antarmuka yang menggunakan bahasa perintah harus memperhatikan prinsip-prinsip usabilitas, yakni kemudahan menggunakan, efisiensi, dan kepuasan pengguna. Selanjutnya ada jenis-jenis bahasa perintah. Yang pertama, Command Line Interface atau CLI. CLI adalah antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem atau program melalui baris perintah teks. Contohnya terminal pada sistem Unix atau Linux. Yang kedua ada Voice Command Interface, antarmuka yang memungkinkan pengguna memberikan perintah kepada komputer menggunakan suara atau ucapan. Contohnya asisten suara seperti Siri, Google Assistant, atau Amazon Alexa. Yang selanjutnya ada Natural Language Processing, bisa disingkat NLP, menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami untuk memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan sistem komputer menggunakan bahasa sehari-hari. Contohnya chatbot atau asisten virtual yang dapat memahami dan merespon pertanyaan dalam bahasa alami. Selanjutnya akan dibacakan oleh Riko. Jenis-jenis bahasa perintah. Yang pertama ada Command Line Interface atau disingkat CLI. CLI adalah antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem atau program melalui baris perintah teks. Contohnya terminal pada sistem Unix ataupun Linux. Yang kedua ada Voice Command Interface, antarmuka yang memungkinkan pengguna memberikan perintah kepada komputer menggunakan suara atau ucapan. Contohnya Google Assistant atau Amazon Alexa. Yang ketiga ada Natural Language Processing atau NLP, menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami untuk memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan komputer menggunakan bahasa sehari-hari. Contohnya chatbot atau asisten virtual yang dapat memahami dan merespon pertanyaan dalam bahasa alami.
Yang selanjutnya ada gesture based interface. Antarmuka ini, pengguna berinteraksi dengan menggunakan gerakan tubuh atau tangan. Contohnya, perangkat VR yang merespon gerakan pengguna. Selanjutnya, menu driven interface, antarmuka yang memandu pengguna melalui serangkaian menu atau opsi untuk melakukan tugas tertentu. Contohnya pengguna grafis atau GUI. Selanjutnya form based interface. Antarmuka ini menggunakan formulir atau entry untuk mengumpulkan informasi dari pengguna. Contohnya halaman web dengan formulir pendaftaran atau aplikasi dengan formulir pengaturan. Adapun kelebihan bahasa perintah. Kelebihan yang perlu dipertimbangkan dalam desain antarmuka seperti pengguna yang terbiasa dengan bahasa perintah dapat menjadi lebih efisien dalam menyelesaikan tugas ataupun bekerja. Pengguna yang terbiasa dengan bahasa perintah memecahkan masalah atau menavigasi sistem melalui basis perintah dapat menjadi lebih cepat daripada melalui antarmuka grafis. Adapun kelebihan, begitupun ada kekurangannya. Kekurangannya, terdapat beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Seperti pengguna yang tidak terbiasa dengan sinteks bahasa perintah, pembelajaran dan penggunaan awal dapat menjadi sulit. Pengguna mungkin merasa keterbatasan dalam kemampuan mereka untuk mengekspresikan niat atau peminatan mereka melalui bahasa perintah, terutama jika mereka tidak memiliki pengetahuan teknis yang mendalam.